Ini ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semua kawan-kawan, rekan-rekan. Perkenalkan, saya Nasution, kuasa hukum dari Indra, ya, suami dari Sinta Bakir. Jadi hari ini Indra tidak bisa datang, bukan tidak bisa datang, lebih tepatnya tidak akan datang, ya, karena pertama dia masih shock ya dengan gugatan yang dilayangkan oleh Sinta di sini ya. Gugatan yang dilayangkan oleh Sinta itu membuat dia shock sampai hari ini. Dia tidak percaya, dia pikir ada keributan-keributan kecil yang berujung ada nantinya bisa perdamaian. Dan perlu kawan-kawan di sini ketahui, saya dan Bang Sunan itu rekanan. Bahkan di atas panggung kita berjanji, kita berikrar sama Bang Sunan ya, di atas pelaminan gitu ya, di depan mereka berdua, bahwa kita sepakat kalau terjadi apa-apa di antara mereka gitu ya, jangan kami kuasa hukumnya, tapi pada akhirnya hal yang tidak kami inginkan terjadi gitu ya. Nah, untungnya Bang Sunan adalah di sini sebagai kuasa hukumnya, dan saya akhirnya dipilih sama Indra untuk menjadi kuasa hukum agar komunikasinya biar lebih lancar gitu ya, agar komunikasi lebih aktif. Seperti tadi yang sebelum bicara sama kawan-kawan, saya ngobrol sama Bang Sunan gitu, baiknya gimana, karena gini, permasalahan itu tidak permasalahan yang istilahnya besar gitu, yang seharusnya bisa disederhanakan dan bisa diselesaikan. Saya maupun Bang Sunan gitu ya berharap mereka itu bisa damai kembali, bisa rujuk kembali gitu ya, bisa rujuk kembali. Kalaupun sampai di titik final mereka sudah menentukan pilihannya untuk berpisah, kami harap berpisah baik-baik saja. Karena saya dan Bang Sunan gitu ya, untungnya dia punya kuasa hukum yang profesional, yang tahu bahwa ranah wilayah ini adalah ranah wilayah privat, yang tidak boleh pokok perkara di dalamnya diumbar ke media sosial gitu kan. Hal-hal yang terkait di dalamnya itu tidak diumbar ke media sosial karena bicara masalah urusan private gitu. Jadi Indra sampai saat ini tidak akan menemui media. Jadi saya mohon maaf sekali lagi sama kawan-kawan gitu ya, dia tidak akan menemui media karena satu, pertama dia notifnya adalah dia nggak ingin pansos gitu, karena buat apa menaikkan citra diri karena tidak berdampak. Dia juga bukan dari kaum selebritis gitu ya, dia dari kaum pengusaha. Jadi apapun yang terjadi dengan permasalahan ini tidak ada efek ataupun yang lebih baik ataupun lebih buruk di hal yang dia kerjakan atau aktivitas yang biasa dia kerjakan gitu sih. Jadi saya mohon maaf sekali lagi, Indra untuk saat ini tidak bisa datang ke stasiun manapun, diwawancarai secara langsung gitu ya, ataupun berhadapan di kamera secara langsung. Jadi diserahkan ke saya untuk segala sesuatunya bisa dibicarakan. Nah, tadi kembali sudah koordinasi dengan Bang Sunan juga bahwa kita sepakat berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan kalau memang sudah terjadi nanti akhirnya perceraian, kita sama-sama sepakat tidak perlu mengumbar segala sesuatu yang terjadi di dalam rumah tangga. Cuma dapat kita pastikan hal ini adalah hal yang seharusnya bisa diselesaikan gitu ya. Ada pertanyaan dari kawan-kawan? Bang, tapi sekarang masih satu rumah apa sudah pindah rumah, Bang? Jadi begini, kalau saat ini ya, ini sebenarnya sudah ke pokok perkara ya. Saat ini memang sudah tidak bersama lagi ya, sudah tidak bersama dan lagi sudah di rumahnya masing-masing gitu ya. Tapi komunikasi beberapa yang lalu masih terlihat lancar gitu ya. Tidak ada kekerasan fisik yang berarti gitu ya, tidak ada istilahnya perselingkuhan dan sebagainya. Ini ada hal-hal yang seharusnya masih bisa dibicarakan. Hanya saja kembali saya bilang dan saya ingatkan ke kawan-kawan, saya dan Bang Sunan dan juga mengacu kepada hukum yang berlaku, ada hal-hal yang tidak bisa disampaikan di publik karena terkait masalah urusan private gitu kan. Tapi yang pasti poin utamanya adalah kami berusaha mendamaikan pada saat ini, memediasi mereka untuk kembali. Kalau memang sudah final putusannya mereka tidak bisa melanjutkan, berarti kita selesaikan secara baik-baik. Bang, ini kan sidang perdana ya, harusnya kedua belah pihak hadir. Betul, prinsipal harusnya wajibnya hadir. Ya. Nah, kehadiran saya di sini adalah pertama membuat itikat baik. Satu, saya serahkan kepada Pak Indra, kita harus datang untuk menentukan, bahkan mengacu sekaligus ke hakimnya, bahwa kami tidak akan datang biar putusannya perstek. Kenapa kita putusannya bukan perstek? Kalau misalnya mediasi yang kita harapkan di luar dari pengadilan tidak terjadi gitu ya, mediasi yang diharapkan di luar di pengadilan tidak terjadi dan gugatan tidak dicabut, artinya lebih baik Bang Indra nggak usah datang agar prosesnya menjadi lebih cepat gitu loh, prosesnya menjadi lebih cepat dan diputus gitu loh. Ada lagi? Tapi sampai saat ini dan dari pihak, maksudnya Bang Indra ingin bernegosiasi dengan Bang Sinta tapi belum ada. Jadi gini, kalau dari pihak Bang Indra maupun Sinta tidak ada negosiasi seperti ini, tidak ada. Sinta mengajukan gugatan berarti memang dia yang sudah memutuskan untuk berpisah, dan Indra sendiri di sini kan kaget ya kan. Kalau memang begitu jaraknya, dia merasa ya harga diri saya sudah diinjak-injak dengan cara dia melaporkan melakukan gugatan gitu ya ke Pengadilan Agama Jakarta Timur. Dia ngerasa begitu tanpa izin dan sebagainya. Cuma kembali lagi, saya dan kuasa hukumnya itulah sahabat gitu loh. Sudah sahabat, kita sudah berjanji ya sudah
ini kita damaikan. Kalau tidak bisa didamaikan, kita selesaikan dengan cara baik-baik. Saya bukan pengacara yang termasuk Sunan juga bukan pengacara yang ngurusin urusan perceraian. Bukan yang berharap ada nama Sunan Kalijaga atau Syarif Hidayatullah Nasution gitu ada di putusan perceraian. Yang ikut membantu perceraian yang kawan-kawan kita yang nikahnya bareng kami saat itu sama-sama hadir gitu, bakal sama-sama di pelaminan. Ada lagi? Shocknya Indra itu seperti apa? Apa tuh? Shocknya Indra itu seperti Jadi shocknya Indra itu jadi begini. Gugatan itu dilayangkan pada tanggal 7 Juli gitu kan. Komunikasi dengan Sinta itu masih berjalan seperti biasa. Komunikasi by WhatsApp gitu kan ya, by WhatsApp, ada hal-hal lain dan ada bertemu gitu ya, tapi saya nggak bisa konteksnya tidak bisa saya jelaskan lebih dalam di sini ya. Ada pertemuan dan masih kontak, dan itu yang bikin yang jadi shock gitu. Karena setelah tanggal 7 mereka masih melakukan pertemuan, mereka juga masih melakukan chat seperti biasa, komunikasi tentang bagaimana di rumah gitu kan. Dia berangkat kembali ke Bali kemarin juga Indra tahu gitu kan, apa-apa saja, itu saja sih. Itu yang membuat shock seperti itu. Kok begini gitu loh. Nah, Indra saat ini dari tahap selain shock dia juga sedang emosional gitu ya. Jadi tidak stabil, makanya dibiarkan dulu. Dia tidak berharap tidak bertemu kawan-kawan media dulu, agar tidak ada hal-hal yang harus dikeluarkan dengan tidak layak dari mulutnya gitu loh. Yang nanti bakal menjadi masalah hukum yang baru. Ada lagi kawan-kawan? Oke. Nah, kalau berapa lama ini mengacu ke perkara. I'm so sorry about that. Ya. Ada lagi? Bang, konfliknya itu kalau boleh tahu di spill dikit itu karena komunikasi atau apa yang lain sih? Komunikasi, miskomunikasi. Kita tahu 1-5 tahun sebuah pernikahan itu bicara suka nggak suka, bicara karakter, apa yang boleh dan nggak boleh, masih di tahap itu. Kita lagi nggak bicara tentang perselingkuhan, kita lagi nggak bicara tentang kekerasan dan sebagainya. Konteksnya masih masalah itu. Ada lagi? Disayangkan nggak sih bang, kan ini 4 bulan? Sayang dong. Buat Indra ini sayang dong. Indra misalnya dia adalah duda, Sinta adalah pada saat itu adalah janda kan, menikah, semua yang satu ganteng, yang satu cantik, akhirnya mengakhiri masa main-main mereka untuk lebih serius. Sayang dong gitu kan. Indra juga bukan dari kalangan selebritis gitu ya. Jadi nggak ada manfaat yang epik ataupun yang luar biasa antara pernikahan ini atau enggak. Dia senang dengan adanya Sinta gitu. Jadi saya harap ini bisa disatukan kembali gitu ya. Karena netizen juga sebagian, kenapa sih harus berpisah? Sama-sama cantik, sama-sama ganteng gitu. Cuma kan kadang-kadang ada netizen juga kemarin yang bilang cocok menurut manusia belum tentu cocok menurut Tuhan. Ada lagi? Tapi upaya dari Indranya mungkin ke Sintanya. Sudah ada upaya itu. Saya sudah bilang. Jadi gini ya, terakhir itu saya berkomunikasi dua belah pihak. Dua belah pihak itu bersama Sinta itu sampai tadi malam itu saya masih berkomunikasi. Sampai tadi malam masih berkomunikasi kita. Masih berkomunikasi sama Sinta. Jadi artinya saya tahu masalahnya dari dua belah pihak gitu. Saya mengerti masalahnya dari dua belah pihak. Baik dari Sinta masalahnya apa, saya tahu masalahnya dari Indra apa. Silakan dikonfirmasi ke Sinta. Kapan terakhir Sinta berkomunikasi dengan Bang Nas? Gitu ya. Dia manggil saya Bang Nas gitu. Kapan terakhir Sinta komunikasi? Tadi malam. Tadi pagi selesai dia landing, itu dia komunikasi. Ini Bang, kenapa begini-gini? Dan ada berita-berita yang istilahnya kurang mengenakan gitu ya buat dia yang sudah hadir. Sorry. Apa ya? Oke, Bang, masuk aja dulu, Bang. Oke, ya. Thank you semua kawan-kawan. Izin semua. Oke.